Nenekmu kiper, di mana Al-Quran menerangkan dia lengkap menceritakan Nabi Isa? Baik, likulli syai itu apa artinya? Nah, kan bukan cuma dua kata itu, Bonyok. Kan di Iya, situ yang saya diterangkan tanya wahudan, sama kamu, petunjuk, yang saya warahmah, tanya. wabushra lil muslimin. Nah, panik kan kamu? Kok jadi panik lagi? Saya Definisi menjelaskan dari kitab saya berdasarkan isi kandungan kitab saya. Kamu Oke lah, menjelaskan berdasarkan terjemahan. oke lah gini aja. Kalau kamu gentle, kita atur pakai waktu. Kalau kamu gentle, Apaan sih, Edis? ya Membaca kalau kitabku aja kamu nggak ya bisa. kalau Nggak takut layak coba sebenarnya nanti Anda itu dialog denganku. kalau takut Nggak coba layak. nanti yang Anda listening. itu layaknya dia. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dan zarodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Pada video kita kali ini, teman-teman, kita akan kembali menyimak sebuah bukti bahwa Zuma itu hanya bisa mengaji dan tidak tahu sama sekali apa yang ia baca, teman-teman. Hal ini terbongkar ketika Zuma berdebat dengan seorang apologet Kristen yang mengatasdirikan namanya adalah seorang pakar kitab, teman-teman. Alhasil, ketika Zuma bertemu dengan seorang pakar, maka Zuma hanya bisa kejang-kejang dan kaing-kaing, teman-teman. Lebih dari itu, Zuma sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang baik untuk diperkatakan oleh seorang yang namanya Ustadz. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika berdebat, Zuma sempat mencaci maki debater Kristen ini, teman-teman, karena Zuma sudah terpojok, karena Zuma sudah kepanasan, karena Zuma sudah kejang-kejang, teman-teman. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan saudara-saudara muslim saya untuk selalu mengingat perkataan Quraisy Shihab bahwa jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Pilihlah ustadz yang benar, ustadz yang toleran, ustadz yang mengajarkan kebenaran yang diambil dari kitab suci, bukan hasil dongeng dan cocokmologi seperti Zuma. Terlebih Ustadz Quraisy Shihab mengatakan bahwa jangan memilih ustadz yang suka mencaci maki. Begitu kata Ustadz Quraisy Shihab. Jadi saudara-saudara muslimku, sadarlah dan berpikirlah bahwa Zuma sebenarnya tidak layak disebut ustadz, apalagi menyebutnya sebagai gurunda, yang adalah seorang yang sepertinya mempunyai ilmu, mempunyai dalil dan ahli dalam kitab suci yang dipercayainya. Kita balik lagi kepada perkataan Quraisy Shihab itu, teman-teman, bahwa benar ustadz model Zuma ini adalah orang yang tidak layak sebenarnya diberikan panggung dan tidak layak disebut sebagai ustadz, teman-teman. Karena orang-orang ini hanya layak dikatakan sebagai orang yang BODOH. Karena apa, teman-teman? Karena Zuma sendiri sudah mencoreng nama Islam atau sudah menampar wajah Islam, teman-teman. Mari kita dengarkan apa kata Quraisy Shihab dalam sebuah artikel yang saya temukan dan akan saya bacakan untuk teman-teman. Mari kita dengar. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka
seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Untuk membuktikan hal ini teman-teman, mari langsung saja kita simak diskusi lintas agama antara Zuma dengan seorang apologet Kristen yang mampu
membuat Zuma tidak berdaya dan membuktikan bahwa Zuma hanya bisa mengaji dan tidak paham apa yang ia baca dan apa yang ia imani dari kitab sucinya. Mari kita simak. Yang tasdid tidak tasdid, yang dhammah tidak dhammah, yang fathah tidak fathah, matnya 2 ketukan jadi 1 ketukan. Ini Anda kena stroke atau apa? Saya bisa jawab atau mau takut lagi nanti? Boleh. Kenapa umat muslim itu ketinggalan, tidak tahu Quran itu? Karena enggak apa-apa. Yang penting mereka usia 3 tahun sudah tahu original teks kitab mereka dan tidak mudah ditipu. Udah panik lagi kan? Enggak masalah. Sekarang masalahnya Anda usia sudah 47 tahun, sedikit lagi modar, tapi ternyata membaca kitabnya umat Islam aja nggak mampu. Tapi Anda pakar katanya. Sudah saya bilang, kalian tidak paham Quran karena habis waktunya cuman untuk belajar. Enggak apa-apa. Kami nggak ngerti artinya pun nggak apa-apa. Yang penting membaca kitab suci kami itu adalah sebuah pahala. Nggak masalah bagi kami. Kita gitu loh. Nggak masalah bagi kami. Yang sekarang yang jadi masalah itu muncul kakek-kakek mengaku pakar Quran tapi nggak bisa baca Quran, cuman bisa baca Latinnya. Sehingga muncul nampak kelihatan kali domanya tidak jelas, tanwin yang nggak jelas. Oke baik, sekarang kamu tampilin lah ayat Quran yang lain suka-suka kamu yang mana tampilin di layar biar kita enggak, bukan masalah mau Anda itu bisa baca Latin atau tidak. Yang pasti Anda itu tidak boleh ngaku pakar karena membacanya pun nggak bisa. Menurut perspektif kamu, saya ini sedang mendengarkan. Coba teman-teman dengarkan saudara Edis. Siapa yang bisa membaca Quran di sini? Coba angkat tangan, teman-teman muslim. Membaca Quran. Tunggu, sabar. Anda dengar. Siapa yang bisa bantu saya baca Quran di sini? Teman-teman. Bang Erwin bisa? Kan lomba baca Quran akhirnya. Kitab sucinya umat Islam begitu, bosku. Ini bukan Bible. Teman-teman muslim ada yang bisa bantu saya baca Quran? Insya Allah. Saya bisa bantu. Itu Pak Nur Panjang juga bisa. Oke, silakan Anda baca Quran. Saya ingin dengarkan 1 kalimat. Kalau salah pasti saya tegur. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Stop. Tahu nggak teman-teman apa keliruannya makhraj huruf daripada cara membaca yang dilakukan oleh saudara kita ini? Lah. Itu surah apa? Al-Baqarah. Nah, coba diulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi tasdidnya di ujung baca tadi itu nggak jelas, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Harus tasdid. Huruf ya itu tasdid. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu harus jelas itu. Ikhfa. Idgham mimiknya jelas. Iklabnya harus jelas. Gak boleh keliru cara baca itu. Karena kenapa? Ada kajian tajwid, metode baca tulis Al-Quran. Itu baru pakar kalau ngerti sampai di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tasdid. Iya. Itu loh Edis. Nah sekarang coba anda baca tadi itu. Iya. Ayat kursi coba. Jadi Al-Baqarah ayat 255. Iya, jadi memang begini ya. Saya itu baca Quran itu bukan mau cari amal. Bukan mau cari benar tajwidnya. Oh, berarti Anda bukan pakar. Menurutmu memang bukan pakar. Nah, Tidak terus menurut Anda ini apa? Pakar Al-Quran? Jelas dong. Loh, kalau pakar Al-Quran berarti Anda bisa baca. Loh, kalau cuma baca-baca doang saya nggak perlu harus begitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Coba saya tanya sama Anda. Coba saya tanya sama Anda, Edis. Saya tanya. Coba Anda baca qalbun. Apa? Qalbun. Kolbun. Ya.
Coba. Ya kolbun. Apa artinya? Kolbun artinya anjing. Yang Anda sedang bacakan itu hati, kolbun. Kalau kalbun itu baru anjing. Nah itulah celakanya kalau Anda membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidahnya. Mampus. Kemudian Ya, Anda mengaku pakar. Jul, Nggak masalah bisa Edis, nggak boleh. ini kamu panik ini kayaknya dari tadi kamu ngomong terus nggak. Oh panik lagi. Ya udah. Kenapa? Ya udah, anggap saja Anda pagar, nggak masalah. Kembali kepada An-Nahl ayat 103. Jadi Anda nggak mampu membaca kecuali Latinnya, ya kan? Nah sekarang masuk ke dalam intinya. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Panik kan? Loh, Kalau- kok panik pula? Dengar dulu. Anda nggak bisa baca Al-Quran, kok panik? Justru saya memaafkan Anda ini. Jul, kalau kamu tidak panik, kamu kasih saya bicara. Jangan Enggak, begini Edis, kita simpulkan Edis, kamu dalam sisi membaca Quran, kamu nggak sanggup. Memang bukan Itu gugur. Gugur sudah tuh, kau sebagai pakar. Pagar, yes. Pagar makan tempo, nggak apa-apa. Nah sekarang karena kamu nggak sanggup di situ, saya maafkan. Sekarang pindah ke inti An-Nahl ayat 103. Yang panik siapa? Kamu atau saya? Nah, kan ngomong terus kan? Kamu macam perempuan memang dari dulu. Loh, harus digituin kamu. Sekarang yang panik kamu atau saya? Karena kamu panik kalau saya ngomong. Saya paniknya kenapa? Kira-kira? Kamu ganggu terus kalau saya ngomong. Enggak, saya paniknya karena apa? Karena kamu nggak mampu membaca kitab saya sampai saya panik. Ya udah, nggak apa-apa, saya panik. Nah sekarang pindah ke sesi kedua. Saya maafkan kehilafanmu, ternyata kamu nggak bisa baca kitab saya. Sekarang pindah ke sesi kedua, masuk ke inti An-Nahl 103. Silakan. Kamu aja lah yang ngomong. Saya ngomong juga nanti kamu potong kok. Kok panik disuruh bahas inti daripada An-Nahl 103? Saya ngomong kamu potong. Gimana mau ngomong? Ya, sekarang kita pindah ke sesi kedua. Aku maafkan ketidakpahamanmu terhadap original teks Quran. Sekarang masuk ke dalam An-Nahl 103 yang kamu maksud. Silakan. Kepada Muhammad ini berdaya ini. Silakan. Ya apa dituduh? Kamu saya tanya apa dituduhkan kepada Muhammad? Yang nuduh siapa? Orang-orang yang hidup di zaman Muhammad yang menjadi siapa itu Muhammad? Hidup sejaman bukan orang seperti kamu dan saya. Oke, baik. Jadi kemudian Anda mengatakan orang-orang yang ada pada zaman itu menuduh Rasulullah belajar dari penutur ajam. Bukan begitu? Ajam. Kamu ngerti nggak apa itu orang ajam? Kok jadinya saya yang ditanya? Bukannya saya yang harus bertanya kepada Anda? Ngaji. Kamu itu ngertinya ngaji. Bukannya yang pakar di sini Anda, bukan aku. Saya jelasin. Orang asing artinya adalah orang asing. Nah, orang ini dia itu bisa berbahasa Arab tapi tidak lancar. Oh ya, terus? Mat mempelajari Quran ini dari orang-orang ajam ini. Oke, jadi menurut saudara, An-Nahl ini menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh orang asing, gitu. Betul. Orang asing yang mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Nah, oke. Sekarang boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya apa bukti bahwa orang asing ini benar-benar mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW tentang Ibrahim? Silakan. Ya, dengan adanya kosakata atau bahasa ajam itu sendiri di dalam Al-Quran seperti Ibrahim. Ibrahim ini bukanlah lafadz atau kosakata bahasa Arab. Karena kalau kosakata Arab itu ada artinya dalam bahasa Arab. Oh gitu. Seperti misalnya Sudarmono, itu bahasa Jawa, ada artinya dalam bahasa Jawa. Jatmiko itu bahasa Jawa, ada artinya dalam. Kalau Ibrahim ini bahasa Arab, apa artinya Ibrahim ini? Jadi semua nama di dalam bahasa yang Anda tahu ketika nyebut nama itu ada artinya gitu. Oh, orang-orang zaman dulu seperti itu, tidak seperti Ibrahim ini menurut Anda dari bahasa apa Ibrahim? Jadi sebenarnya naskah mentah Al-Quran itu tidak ada harokatnya.
tidak ada kasroh. Ya, itu tahu. Yang saya tanya kepada saudara, nama Ibrahim ini dari bahasa apa? Sebenarnya itu dari bahasa Ibrani ya, dari kata Abraham yang artinya bapak banyak bangsa. Hanya gitu. Hanya jadi Abraham itu artinya banyak bapak gitu ya? Bapak banyak. Nah, jadi dulu namanya itu Abraham dan diganti menjadi yang artinya bapak banyak bangsa. Nah, ya, makanya itu bukan ayah bapak yang dimuliakan, bukan. Jadi begini, dulu ya. tidak ada harokatnya. Jadi itu bisa Ibrahim, bisa karena coba Anda buktikan itu yang Anda ceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang asing tentang penyebutan nama Ibrahim itu tertulis di mana itu? Iya, dari klaim Al-Quran itu sendiri yang mengklaim bahwa Al-Quran ini kan disusun kemudian. Maksud saya sumber penulisan Al-Quran yang Anda maksud tertulis Abraham itu di mana? Iya, makanya kamu dengar tadi kan udah saya bilang naskah mentah Al-Quran itu kan tidak ada harokatnya. Jadi huruf bukan masalah Al-Quran. Al-Quran itu udah jelas tidak memiliki tanda baca. Oke, yang jadi masalah sekarang ini adalah sumber Al-Quran yang Anda katakan munculnya nama Ibrahim itu disebabkan karena orang-orang terdahulu mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW tentang sebuah kata yang artinya bapak sejumlah besar bangsa, kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, itu tertulis di mana? Ya, misalnya ketika ini tertulis di mana Rasulullah belajar tentang Abraham, di mana itu tertulis? Sudah dibilang kan gimana sih? Tertulis di mana? An-Nahl 103. Yang di An-Nahl itu tuduhan Anda bahwa ini indikasi Rasulullah belajar bahasa asing dari orang asing. Ya kan gitu. Nah, sekarang untuk membenarkan tuduhan Anda dan tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah, coba Anda tunjukkan itu tertulis di mana bahwa memang Rasulullah pernah belajar bahasa asing kepada orang asing. Itu di mana tertulis? Nggak ada remu. Orang lagi jelasin nggak usah. Kamu kalau ditanya apa sebagai pakar jawab dong. Di mana tertulis kitab apa namanya Rasulullah belajar pada orang asing? Udah dibilang Al-Quran An-Nahl 103. Al-Quran itu An-Nahl itu yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ada pada zaman itu. Yang mana dikatakan di situ dia diajari oleh Bal'am, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana tertulis kitabnya, kitab apa yang Anda pelajari, di mana tuduhan ini bisa dikatakan sebuah tuduhan yang benar. Silakan. Nah, pertama-tama kita dengarkan dulu. Iya, kita dengarkan dulu. Disimpan dulu ya pertanyaannya, Pak. Kita dengarkan dulu si pakar ini, pakar lampu-lampu. Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya, sebelum gini ya. Pertama-tama, kalau kita menganggap bahwa Isa itu bukan Yesus, maka Isa itu nanti akan menjadi sulit kesejarahannya. Gitu loh. Kalau itu tidak disamakan dengan Yesus, umat muslim akan kesulitan mencari kesejarahan dari sosok Isa ini, di mana dia lahir, dia ini hidup di mana, orang mana. Nah, tapi kalau kita baca itu tentu ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya contoh-contohnya. Tunggu dulu lah, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Kalau di Al-Quran kan bukan berbicara mengenai sejarah karena bukan kitab sejarah. Yang kitab sejarah itu kitab Anda. Kalau saya tanya sejarah hidup Yesus usia 12 sampai 29 tahun lengkap nggak di kitab Anda? Tidak ada. Tapi buku sejarah gimana itu ceritanya? Iya, sejarah itu kan menceritakan apa yang mau diceritakan. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Berarti kitab Anda yang tidak lengkap berarti ya. Ya, Bible tidak pernah mengklaim bahwa kalau begitu jangan Anda mengatakan Al-Quran tidak akan lengkap tentang Isa sementara Yesus pun tidak lengkap di kitab Anda, kan malu Anda.
Quran mengklaim bahwa itu kitab lengkap menjelaskan segala sesuatu. Nenekmu kiper, di mana Al-Quran menerangkan dia lengkap menceritakan Nabi Isa, di mana? Iya, di dalam An-Nahl 89 itu disebutkan. Coba Anda tunjukkan An-Nahl 89, apa yang dikatakan di situ An-Nahl 89? Ada cerita tentang Nabi Isa. Saya tampilkan ya An-Nahl 89-nya. Di sini disebutkan. Silakan. Dan kami turunkan kitab kepadamu. Terjemahan An-Nahl 89. Oke, terjemahan An-Nahl 89 bukan Al-Quran. An-Nahl bukan terjemahan. Ya gitu dong. Terjemahan An-Nahl 89 dikatakan begini. Ya, kami turunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Di Quran, ya kalau Zulkifli dan kawan-kawan tentu tidak percaya Al-Quran karena Al-Quran katanya tidak menjelaskan segala sesuatu. Tapi Quran sendiri mengatakan bahwa Quran ini menjelaskan segala sesuatu, walaupun kata Zulkifli tidak, gitu loh. Betul nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Ini Al-Quran di sini Anda bisa memahami bahwa segala sesuatu yang diceritakan ini terkait sejarah, betul? Segala sesuatu itu apa sih? Definisi segala sesuatu apa? Ya enggak, definisi segala sesuatu itu kan Anda harus melihat konteks daripada ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda. Ini menjadi petunjuk. Apa petunjuknya kemudian? Bukan tentang sejarah ini berbicara mengenai hukum-hukum. Keterangan tentang hukum-hukum halal dan haram, pahala dan hukuman dan sebagainya. Bukan berbicara mengenai sejarah, bukan berbicara mengenai tentang geografi seseorang. Iya, segala sesuatu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Al-Quran harus menceraskan seperti itu, berarti Al-Quran ini Anda akan temukan di dalamnya Adam, anaknya, cucunya, sampai kepada manusia terakhir nanti. Kalau itu yang Anda pahami. Yang dikatakan Al-Quran di sini, likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, artinya petunjuk yang terkait dengan hukum-hukum. Bukan tentang biografi orang, sorry. Iya, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum halal haram, pahala dan hukuman dan yang dijelaskan, yang dimaksud berarti mau diedit ayatnya? Bukan mau diedit. Yang Anda gunakan tadi itu kan terjemahan. Likulli syai' wa hudan, petunjuk. Petunjuk di sini wa rahmah. Ini adalah rahmat petunjuknya, wa busyra lil muslimin. Petunjuk bagi orang muslim berarti terkait dengan hukum-hukum, bukan terkait dengan biografi seseorang. Baik. Likulli syai' itu apa artinya? Lah, kan bukan cuma dua kata itu, Bonyok. Kan di situ diterangkan wahudan, petunjuk, wa rahmah, wa busyra lil muslimin. Panik kan kamu? Kok jadi panik lagi? Saya menjelaskan kitab saya berdasarkan isi kandungan kitab saya. Kamu menjelaskan berdasarkan terjemahan. Oke lah, gini aja. Kalau kamu gentle, kita atur pakai waktu. Kalau kamu gentle. Apaan sih, Edis? Ya, membaca kitabku aja kamu nggak bisa. Nggak layak sebenarnya Anda itu dialog denganku. Nggak layak. Anda itu layaknya dialog dengan anak saya. Anak saya pun nggak layak sebenarnya. Anda membahas kitab saya, Anda nggak bisa baca. Gimana itu? Ini aja. Likulli syai' Anda katakan semuanya. Berarti Al-Quran juga menceritakan tentang biografi Jokowi. Gitu. Oh, jelas harus. Oh, disitulah sesatnya lu. Disitulah butanya kamu. Dia mengklaim segala sesuatu. Disitulah, ya udahlah ya. Berarti kamu nggak bisa diajak dialog secara baik-baik karena ilmumu itu sempit. Bukan. Dalilnya mengatakan wahudan, petunjuk. Loh, wa itu apa sih? Definisi wa itu apa? Wa itu dah. Ini kata penghubung. Oke. Dia bisa nggak dengan yang sebelumnya? Bisa. Likulli syai', segala sesuatu. Wahudan wa rahmah wa busyra lil muslim. Berarti terkait dengan wahudan, terkait dengan rahmat, terkait dengan wabusyra, lalu terkait dengan siapa? Objek siapa? Lil muslimin. Panik kan? Begitu. Panik kan? Dan itu malah justru kok panik pula, Nyong? Nggak ada yang panik, Nyong. Ini bercerita tentang segala sesuatu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang muslim.
Kok jadinya Al-Quran itu menceritakan tentang buku biografi Isa, sedangkan kitabmu saja yang diceritakan menurut penelitian orang-orang yang entah siapa, dia menceritakan tentang biografi Yesus usia 12 tahun sampai 29 tahun. Jadi Kok kamu gitu nuntut aja. di Al-Quran harus ada biografi? Jadi gitu aja pesan saya sama kamu. Kalau kamu gentle, atur pakai waktu. Enggak layak seorang Suma dialog sama kamu. Pakai rok. Kamu yang pakai lipstick. Pakai rok lah kamu lah. Lah, bukan begitu, Edis. Gini. Saya terangkan sama kamu, Edis. Apakah layak seorang yang waras menyiapkan waktu untuk berdialog sama orang gila? Dari tadi kamu ngomong Enggak sama saya dong. panjang lebar. Enggak dong, Edis. Enggak dong. Enggak, maaf Edis, maaf. Justru Enggak dong. kamu baru tanya sama Enggak saya. dong, Edis. Enggak dong. Masa iya ada Pak RT disiapkan waktu timer untuk dialog sama orang gila? Enggak dong, Edis. Jangan gitulah. Ya, Edis ya. Anda tadi membahas tentang An-Nahl 103. Ketika dibahas ternyata Anda hanya baca Latin. Di awal, Lalu kemudian kamu Anda tanya saya sama minta, saya. kemudian ada dewa penolong masuk bertanya kepada saya tentang Isa dan Maryam. Padahal tadi kita sedang menguji kepakaran Anda yang adalah pakar ngibul, yang menuduh tentang Rasulullah belajar kepada orang asing. Anda tidak bisa menunjukkan mana bukti bahwa dia belajar kepada orang asing. Ada enggak data-data itu? Wah, ada jelas. Mana coba tunjukkan, silakan. Ya, misalnya. Kok misalnya lagi? Woi, Anda itu pakar atau apa sih? Kok misalnya Anda dimintai bukti? Kok jadi misalnya? Kok gitu jadinya memberikan bukti? Anda harus kasih bukti yang absolut. Anda menuduh Rasulullah belajar kepada orang asing. Tunjukkan siapa orang asingnya, siapa yang melihatnya, tertulis di kitab mana, kan begitu. Bukan saya yang menuduh itu, Lalu siapa yang menuduh itu? Orang-orang yang hidup sezaman dengan dia. Iya, nah sekarang Anda mengaminkan itu. Saatnya di zaman modern ini, zaman digital ini, Anda buktikan bahwa Rasulullah memang pernah belajar. Ini buktinya. Oh jelas, buktinya. Mana buktinya? Ini kan tuduhan. Orang yang membawa tuduhan harus membuktikan bukti-bukti itu mana? Ini kan tuduh, Anda kan menuduh. Orang ini mencuri ayam. Diceritakan di koran, mana buktinya kalau orang ini mencuri ayam? Mana? Boleh dijawab. Apa buktinya? Boleh dijawab. Apa buktinya? Boleh dijawab nggak? Ya, mana buktinya? Iya, boleh dijawab nggak? Mana buktinya? Misalnya. Nanti dijawab kamu. Kan itu begitu. Mana buktinya bahwa tuduhan ini benar? Misalnya. Buktinya adalah didapatinya bahasa-bahasa ajam di dalam Quran. Loh, kok jadinya kayak begitu? Loh, kok jadinya kayak begitu? Dulu makanya. Enggak, ini Al-Quran, bahasa Semitik, bahasa Abrahamaik. Kalau kemudian bahasanya itu ada kesamaan dengan bahasa-bahasa sebelumnya, kok jadi menjadi tuduhan? Kok jadi gila kayak begini kau? Sekarang coba kamu kasih bukti di luar daripada yang kau tunjukkan bahwa Al-Quran ada kata-kata asing di dalamnya. Yang lain dong, yang lain. Ini bisa dijawab nggak? Misalnya, coba. Ya, kamu panik. Misalnya, sebagai pakar kok diajarin gimana sih? Mana kepakaran Anda mana? Kepakaran Anda buktikan. Kepakaran Anda mana? Baru kamu ngadepin saya pakai waktu. Kepakaranmu mana? Selama kamu ngadepin saya pakai waktu babak belur, kamu habis saya bikin. Apanya yang babak belur? Yang saya tanya mana buktinya? Misalnya. Misalnya. Mana buktinya? Cuma modal besar suara doang kamu mah. Iya, kasih buktinya sekarang. Saya harus gini karena yang saya hadapi adalah orang yang mengaku pakar. Tapi ternyata kamu disaksikan ribuan orang membaca kitabku aja kamu tidak sanggup. Sekarang aku pakar. Kamu kan bisanya cuma ngaji, isinya kamu nggak tahu. Nah sekarang kamu bisa ngaji nggak? Untuk apa bocah nggak ada gunanya? Untuk memahami Quran, pintunya harus kau tahu dulu. Oh nggak ada. Oh nggak bisa dong. Buktinya kamu babak belur sekarang. Mana tunjukkan bukti bahwa Al-Quran itu dipelajari Rasulullah dari orang asing? Mana? An-Nahl 103. 103 itu tuduhan. Itu tuduhan orang-orang.
dan tidak ada bukti bahwa dia belajar kepada orang-orang. Sekarang kamu mampu memberi bukti enggak? Mampu. Coba silakan kasih bukti. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Jangan katakan misalnya. Kamu potong bukti. Buktinya mana? Satu. Masalahnya kamu potong terus. Bukti. Kamu mau kasih bukti atau tidak? Rokim itu bukti salah satunya. Apa? Rokim. Apa itu Rokim? Ya kan kamu nggak tahu kamu Rokim. Enggak, saya tanya kepada pakar. Rokim itu apa? Rokim itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 9. Oke, jadi cuman kata Rokim aja. Banyak. Dari kata Rokim itu kemudian Rasulullah menceritakan tentang Nabi Ibrahim gitu. Banyak. Oke, Rokim apalagi? Al-Af. Oke, Al-Af, Rokim apalagi? Dalam surat Abasa. Ya, terus apalagi? Tut. Ya, terus apalagi? Banyak, saya sebutkan satu-satu. Banyak apa? Baru tiga. Satu aja dibahas dulu. Enggak, baru 3. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih loh. Bukan kata loh. Al-Hawaya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nama-nama nabi-nabi. Nah justru itu yang ditanya. Dari mana Rasulullah tahu tentang nama-nama nabi? Dia dari orang Ajam. Orang Ajam, mana buktinya? Orang Quraisy mana tahu? Iya, mana buktinya Rasulullah belajar kepada orang Ajam ini tentang Ibrahim, mana buktinya? Al 103 udah dibilang. Loh, nenekmu kiper. Ini An-Najm 103 An-Nahl 103 membahas tentang tuduhan orang-orang. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang asing kepada Rasulullah. Kan begitu dalilnya. Apa jawabannya? Ya kan? Iya, jawaban Quran apa? Ya kan? Iya, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Iya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jawaban Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak diajarkan oleh orang Ajam, diajarkan oleh Rohul Kudus. Itu jawaban Al-Quran. Bukan itu jawaban. Nah, kalau Anda mengatakan Al-Quran diajarkan oleh orang Ajam, orang asing, saya tanya kepada Anda, buktikan Rasulullah Muhammad SAW belajar tentang sejarah Ibrahim dari orang Ajam ini. Mana buktinya? Udah jelas di situ disebutkan. Ada seorang bernama Yasar, satu lagi bernama Jabbar. Mereka berdua membaca Taurat. Rasulullah seringkali duduk bersama mereka. Hal itu membuat orang berpikir bahwa Muhammad duduk bersama-sama mereka untuk belajar mereka. Itu di dalam Ibnu Jarir. Berapa tahun Rasulullah belajar sama mereka tentang Al-Quran Istiqur'an? Kamu nanya berapa tahunnya? Loh, ini Al-Quran 6.600 ayat dan ditemukan oleh ilmuwan kebenarannya hari ini. Saya ingin tahu berapa tahun Rasulullah belajar kepada orang asing ini. 6.600 orang ayat diulang-ulang aja kok, ulang-ulang terus itu terus kok yang dasar kunyuk. Saya tanya samamu, berapa tahun Rasulullah belajar ke orang asing? Tidak disebutkan berapa tahunnya. Oh, nggak disebutkan. Oh, jadi kau ketampar di situ. Kenapa ketampar? Memang nyata. Anda mengatakan dia belajar kepada orang asing. Iya. Berapa hari? Tidak disebutkan berapa harinya. Berapa jam? Nggak disebutkan. Berarti menurut Anda Al-Quran ini seutuhnya belajar ke orang asing? Tidak semua. Lalu selebihnya dari mana? Ya, perkataan Muhammad. Oh, yang mana contohnya perkataan Muhammad? Yang mana contohnya? Yang disebutkan bahwa Quran itu sesungguhnya adalah perkataan Rasul yang mulia. Oh, itu tuduhan lagi? Kok tuduhan lagi? Memang Quran. Lalu dari mana Anda bisa tahu itu? Loh, kan ayat Quran kan ngomong Quran. Oh, itu kan tuduhan. Tuduhan sih. Di mana diterangkan itu bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad? Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Iya, di mana? Google-mu nggak mampu nunjukkan? Loh, masa kamu biasa ngaji kok nggak tahu? Lah, justru yang pakar ini saya atau Anda? Google-nya
Kenapa rupanya? Lalu? Kamu bilang saya nggak pakar. Lah, buktinya Anda masih ngaku pakar kan? Kamu kan ngomong saya bukan pakar. Anda tidak tertolong oleh Google Anda. Ya kan? Bilang aja. Kalau tadi kan langsung ini An-Nahl ayat ini. Coba baik. An-Najm ayat ini kan coba gitu. Bukakan Quran surat Al-Haqqah ayat 40. Ayat berapa? Al-Haqqah 40. Al-Haqqah 40. Oh iya. Jadi Anda belajar Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu hanya ayat 40 itu. Capek ngomong sama kamu. Enggak, saya tanya sama kamu cuma ayat 40 itu kamu belajar Al-Quran di surah Al-Haqq itu. Udah, kamu tidur aja, kalau udah berani kabari saya ya. Kok jadi emosi? Bukan yang emosi. kutanya, Saya apakah kamu itu belajarnya surah Al-Haqq itu hanya sampai ayat 40 atau 40 aja? Ngapain saya emosi sama kayak kamu? Kalau kamu udah punya nyali, kabari saya. Kan ditanya, kan aku tanya samamu, apakah kamu belajar cuman ayat 40 di surah Al-Haqq itu? Dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada satu titik, satu koma yang luput dari pembahasan saya. Terjemahannya. Oh jelas dong, ngapain kita Arab-Arabnya? Orang udah Quran diterjemahin kok. Mau ketawa. Berarti yang kamu pelajari bukan Al-Quran. Loh. Ya. Emang Quran itu nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia? Terjemahan itu untuk manula, orang-orang awam yang baru masuk Islam. Kamu bisa bahasa Arab? Saya nggak bisa bahasa Arab. Ya udah, kalau kamu nggak bisa juga ya tetap aja butuh terjemahan. Ya loh, beda bahasa Arab dengan bahasa Quran, beda. Oh jadi Quran bukan bahasa Arab? Bahasa Arab Al-Quran itu, tapi kalau yang dikatakan Anda bisa bahasa Arab dengan bahasa Quran itu beda. Emang lu pikir bahasa Arab itu tidak mengalami perubahan-perubahan? Memang lu pikir bahasa Arab itu tidak ada bahasa gaulnya? Kamu itu kalau udah berani kabari saya pakai waktu. Nenekmu kiper. Sekarang Al-Haqq itu kamu hanya tahu satu ayat itu. Innahu la. Kamu baca itu lanjutannya itu. Lah itu tidak pakai harakat, Edis. Di situ tidak pakai ketukan. Innahu lakadalu rasulin karim. Gitu cara bacanya baru benar. Apa artinya? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu. Nggak ada Rasul yang mulia. Nggak ada wahyu di situ. Nggak ada. Loh, jadi apa tuh? Jadi apa? Kita terjemahin satu-satu. Innahu, sesungguhnya. Oke, sesungguhnya dia. Innahu, dia di situ. Di situ merujuk kepada Quran, betul nggak? Ya. Oke. Lalu? La qaulu, perkataan. La qaulu, perkataan. Oke. Rasul, utusan. Ya, utusan. Terus? Ya. Terus? La qaulu Rasul Karim. Terus apa masalahnya? Oke, jadi kalau diterjemahin satu-satu, sesungguhnya dia itu perkataan Rasul yang mulia, betul nggak? Utusan yang mulia. Betul. Ya udah. Betul. Mana wahyunya? Terus apa masalahnya? Mana wahyunya? Nah, kamu pikir katanya tuduhannya orang ajam. Enggak, ini perkataan Rasul. Enggak, saya samamu. Ini perkataan Rasul atau perkataan orang ajam? Udah dibilang kan, kamu tanya sama saya. Selebihnya dari mana? Saya bilang selebihnya perkataan Rasul. Menurut apa? Menurut itu. 40. Iya. Nah, jadi bukan perkataan sahabat. Di sini kamu bilang ada wahyu, sementara di dalam teks aslinya nggak ada wahyu. Perkataan. Kaulu perkataan. Jadi Quran itu perkataan Rasul. Jadi bukan perkataan sahabat ini. Jadi ini bukan perkataan sahabat, tapi perkataan Rasulullah. Kalau pendapat para sahabat ada, misalnya ketika menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, itu pendapat pendapat Umar bin Khattab yang disepakati oleh Allah. Oh, gitu. Kamu? Ya. Atau ayat hijab, itu juga pendapat Umar bin Khattab. Kan pendapatnya Umar bin Khattab. Benar lah ya. Allah. Makanya kalau kamu baca bukunya Sumanto Al-Qurtubi yang berjudul Lubang. Iya, itu makanya kutanya tadi,
Jadi, apakah kamu hanya mengetahui ayat 40 dari surah ini? Sudah saya bilang sama kamu, saya itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada satu titik, satu koma yang tidak. Berarti kamu baca juga ayat 43 dong ya? Wow, udah dibilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Kok masih nanya Nah, lagi? ayat 43 itu mengatakan apa? Apa di situ dikatakan apa? Lah, katanya sudah baca. Kok jadi tanya ke saya? Gini aja, kamu siapin waktu. Google lagi. Berani. Kalau kamu udah berani, kamu Google lagi enggak, baca dulu dong. Nggak, Katanya belajar. Enggak, saya mau pergi. Baca dulu dong, ayat 43. Kamu Katanya belajar. Siapin waktu, kita head to head. Katanya belajar. Buktikan dong kalau itu benar-benar kamu itu belajar. Itu kalau kamu laki. Oke, selamat sore. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah.
meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu.
Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.